T37 Gosip tentang Ara dan Dion. Sudah seminggu ini hubungan Dion dan Ara semakin akrab, bahkan Dion sekarang banyak tersenyumnya saat bersama dengan Ara. Semua pelayan di rumahnya sangat senang melihat kedekatan mereka berdua yang terlihat seperti sepasang suami istri sungguhan. Bahkan hal tersebut terdengar juga ke telinga Tuan Besar yang berada di negara lain dan begitu juga Ray yang mendapat kabar dari Tuan Besar jika hubungan Dion bersama Ara sudah sangat jelas. Dan hari ini Ray kembali ke negara ini karena tugas kerjanya sudah selesai. Ray tiba tadi malam dan pagi ini sudah berada di rumah Dion untuk kembali ke aktivitasnya yang semula. Ara yang berjalan keluar lebih dulu kaget saat melihat Ray yang sudah berdiri tegap di samping mobil. "Selamat pagi Nona muda," sapa Ray tanpa ekspresi. "Pagi Ray, kau kapan kembali?" tanya Ara sambil berjalan ke arah Ray. "Tadi malam saya kembali Nona muda," jawab Ray dengan sopan. "Oh." Ara hanya beroh ria sambil masuk ke dalam mobil. Tak berapa lama Dion keluar dari rumah dan menyusul Ara masuk ke dalam mobil. Setelah itu Ray segera masuk ke dalam mobil di bagian kemudi dan segera mengemudikan mobilnya menuju ke perusahaan. Di sepanjang perjalanan menuju ke perusahaan, di dalam mobil hanya sunyi karena saat ini Ara sibuk dengan ponselnya untuk membalas pesan pembeli online-nya dan begitu juga dengan Dion yang sibuk dengan ponselnya. Sedangkan Ray sejak tadi melirik ke spion depan, tetapi Ray heran dengan mereka berdua yang masih terlihat kaku dan tidak seperti yang diceritakan oleh Tuan Besar. "Apa mereka berdua hanya pura-pura saja?" ucap Ray dalam hati. Kemudian Ray membuang pikirannya yang menurutnya tidak mungkin, karena dari cerita Tuan Besar mereka berdua terlihat benar-benar seperti pasangan suami istri pada umumnya. 30 menit kemudian mereka sampai di perusahaan dan Ray menghentikan mobilnya tepat di depan pintu gedung perusahaan. Setelah mobil berhenti, Ray turun dari mobil lebih dulu untuk membukakan pintu mobil bagian belakang dan kedua sepasang suami istri tersebut turun dari mobil. Ray menaikkan sebelah alisnya saat melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Dion merangkul Ara sambil berjalan masuk ke dalam gedung perusahaan dan Ara juga merangkul pinggang Dion dengan manja. Asteris apa mereka sudah mengumumkan hubungan mereka? Ucap Ray dalam hati. Pasangan bucin asteris. Petik 1. Kemudian Ray segera masuk kembali ke dalam mobil untuk memarkirkan mobil ke parkiran khusus petinggi. Asteris. Di dalam gedung perusahaan milik Dion semua pegawai pada heboh karena akhir-akhir ini Dion dan Ara terlihat seperti bukan kakak beradik pada umumnya. Bahkan beberapa pegawainya melihat dari wajah mereka berdua yang berseri dan sebagian dari mereka tidak percaya jika hubungan Dion dengan Ara sebagai kakak adik. Hal tersebut terdengar di telinga Diana yang saat ini sedang berada di ruang fotokopi dan setelah selesai fotokopi Diana segera berjalan kembali ke ruang akuntansi. Sesampainya di dalam ruang akuntansi Diana segera duduk di kursinya dan Diana bertanya pada Sinta teman kerjanya. "Sin, kau sudah dengar gosip di perusahaan?" tanya Diana sambil berbisik. "Sudah. Gosip Tuan dan Nona muda kan?" Petik 2. "Iya. Kau percaya dengan gosip itu?" Petik 2. "Percaya sih, soalnya tadi aku juga melihatnya sendiri." "Maksud kamu?" Petik 2. Tadi mereka berdua berjalan masuk ke dalam perusahaan saling merangkul begini dan kedua wajah mereka berseri-seri seperti orang jatuh cinta, ucap Sinta sambil mempraktekkan Dion dan Ara saat berjalan sambil saling merangkul. "Tapi kalau gosip itu salah gimana?" Petik 2. "Ya kita jangan ikut-ikutan. Karena katanya kalau di sini ada karyawan yang suka menyebar gosip endingnya akan dipecat dengan tidak hormat jika sampai terdengar di telinga asisten Ray," bisik Sinta. Baiklah. Memangnya kenapa kamu bertanya begitu?" Sinta menatap wajah Diana. "Aku hanya kepo aja hehehe." "Yaelah." Kemudian Sinta melanjutkan pekerjaannya. Sedangkan Diana masih memikirkan gosip tersebut dan Diana akan menyelidikinya sendiri, karena Diana tahu jika Tuan Tian menyukai Ara. Setelah itu Diana melanjutkan kembali pekerjaannya yang sedikit banyak pagi ini. Asteris. Di dalam ruangan desain Dina sedang gelisah karena mendengar gosip tentang hubungan Ara dan juga Dion.
Dina melirik Ara yang sedang fokus dengan pekerjaannya dan Dina menggigit kukunya saking gelisahnya. Kau kenapa, Din? Tanya Ara sambil melirik Dina. Aku gak apa-apa hihi, jawab Dina sambil memamerkan deretan giginya. Terus kenapa kamu sepertinya gelisah gitu? Petik 2. Aku gak gelisah. Terus kenapa sampai gigit kuku begitu tadi? Petik 2. Hemim. Petik 2. Ada, Din. Cerita dong. Ada gosip di perusahaan ini, ucap Dina lirih. Gosip? Gosip apa? Petik 2. Tentang hubunganmu dengan suami kamu. Maksud kamu gimana sih, Din? Petik 2. Semua pegawai di sini mulai curiga dengan kalian berdua, jawab Dina lirih. Masa, aku kok gak tahu ya? Petik 2. Itu karena kamu sibuk ngebucin. Petik 2. Terus aku harus gimana dong? Ara jadi gelisah. Ya kamu kasih tahu aja ke tuan muda. Tapi aku harus kasih tahu gimana? Petik 2. Ya kasih tahu soal gosip yang tersebar di perusahaan. Baiklah. Setelah itu Ara berdiri dari tempat duduknya dan menghembuskan nafasnya dengan perlahan. Kau mau kemana? Dina menarik tangan Ara dan Ara duduk kembali di kursinya. Aku akan ke ruangan Kak Dion, jawab Ara lirih. Ngapain? Dina mengeritkan keningnya. Ia memberitahu soal gosip tentang hubungan kita. Duhra, jatuh cinta jangan membuatmu G gini deh. Dina gemas melihat sikap temannya yang agak lemot. Kau sendiri kan yang menyuruhku untuk memberitahunya. Ara sedikit mengeraskan suaranya. SSSTTT. Dina membungkam mulut Ara. Beberapa pegawai yang ada di dalam ruangan tersebut melihat ke arah mereka berdua. Kasih taunya nanti aja kalau udah di rumah, bisik Dina. Oh, bilang dong dari tadi, Din. Dina hanya menepuk keningnya sambil menggelengkan kepalanya melihat temannya yang berubah menjadi lemot. Ya mungkin karena efek dari jatuh cinta kali. Jam makan siang pun tiba dan Dion makan siang hari ini tidak bisa bersama dengan Ara, karena siang ini Dion akan makan siang bersama dengan rekan kerjanya sambil membahas kerjasama perusahaan mereka. Sedangkan Ara saat ini sedang berjalan keluar dari ruang desain bersama Dina untuk menuju ke kantin perusahaan. Saat Ara berjalan banyak pegawai wanita yang sedang berbisik-bisik dan Ara tahu mereka sedang membicarakannya saat ini. Sesampainya di kantin, Ara bersama Dina langsung mengantri untuk membeli makanan dan juga minuman. Setelah mendapatkan makanan serta minuman, mereka berdua berjalan menuju ke meja. Hufet, lapar banget aku, ucap Dina setelah duduk. Sama, timpal Ara. Oh ya, gimana ya kabar Tina? Ucap Dina sambil menikmati makanannya. Iya, kamu gak kontakan sama dia? Ayah bertanya pada Dina. Sejak dia di negara J, kita gak pernah kontakan Ra, jawabnya. Nanti atau kapan coba kita hubungi dia, ucap Ara. Iya Ra, oh iya Ra, hampir lupa aku, Dina menepuk keningnya. Ada apa? Ara mengeritkan keningnya. Sekarang kamu udah gak hubungan lagi sama Kak Brian ya? Petik 2. Udah lama enggak, kenapa? Petik 2. Gak apa-apa, hehehe. Ara menggelengkan kepalanya dan mereka berdua melanjutkan menikmati makanannya. Saat mereka asyik menikmati makanannya, tiba-tiba Diana bergabung bersama mereka berdua. Permisi, boleh gabung ya, ucap Diana. Ara dan Dina saling memandang saat mengetahui Diana bergabung bersama mereka. Iya Kak silahkan, ucap Dina sambil tersenyum dan Ara juga tersenyum. Terima kasih, ucap Diana. Suasana di antara mereka bertiga cukup canggung karena kehadiran Diana dan sesekali Dina melirik ke arah Ara yang sepertinya biasa aja kedatangan Diana. Tumben nona muda makan di kantin perusahaan, ucap Diana. Iya Kak, jawab Ara sambil tersenyum. Apa tuan muda sedang sibuk? Tanyanya lagi. Iya Kak kayaknya. Maaf ya bikin suasana canggung. Karena tempat duduk di sini penuh, ucap Diana dengan wajah yang memelas. Tidak apa-apa kok Kak, anggap aja kita teman kerja, ucap Ara sambil tersenyum. Dina menatap Ara dengan penuh tanda tanya di kepalanya, karena menurutnya Ara sangat bersikap biasa aja saat berhadapan dengan mantan kekasih dari suaminya.
Setelah itu mereka menikmati makanan masing-masing dan Ara bersama Dina selesai lebih dulu dari Diana. Kita kembali dulu ya kak, ucap Ara. Oh iya, jawab Diana sambil tersenyum. Ara dan Dina berjalan keluar dari kantin untuk menuju ke dalam gedung perusahaan. Kamu kok biasa aja sih Ra? Tanya Dina sambil berjalan. Memangnya kenapa? Petik 2. Ya masa kamu bisa sesantai itu bicara sama mantan kekasihnya suami kamu? Petik 2. Terus aku harus marah-marah gitu sama dia? Ya enggak gitu juga kali Ra. Terus, petik 2. Udah deh lupain aja. Petik 2. Ara hanya menyebitkan bibirnya sambil terus berjalan menuju ke ruang desain dan sesampainya di ruang desain Ara langsung menuju ke meja kerjanya. Sedangkan Dina sebelum sampai di ruangan desain tadi pamit mau ke toilet dulu karena ia lagi kebelet. Saat berada di dalam toilet Dina tidak sengaja bertemu dengan Diana yang juga berada di toilet. Bahkan mereka berdua sama-sama sedang mencuci wajahnya dan Dina tersenyum saat Diana menoleh ke arahnya. Duh kenapa bertemu lagi sih? Ucap Dina dalam hati. Dengan cepat-cepat Dina mengelap wajahnya dengan tisu dan hendak pergi dari toilet, tetapi Diana memanggilnya. Tunggu, ucapnya. Ada apa ya kak? Dina menoleh ke arah Diana. Boleh aku bertanya sesuatu? Petik 2. Silahkan kak. Petik 2. Apakah kamu menyukai asisten Ray? Petik 2. Hah? Dina menatap Diana sambil melongo. Apa kamu menyukai asisten Ray? Tanyanya lagi. Siapa sih yang tidak menyukai pria sesempurna asisten Ray kak? Ucap Dina sambil tersenyum malu. Jadi beneran ya yang dibilang oleh pegawai tadi, ucapnya. Maksudnya, Dina menatap Diana. Tadi sebelum kamu datang ke sini ada 2 pegawai yang sedang membicarakanmu soal kamu menyukai asisten Ray. Masak sih? Dina menatap Diana sambil menyipitkan matanya. Iya. Yang bernama Dina di dalam ruangan desain cuma kamu kan? Petik 2. Iya kak, tapi kok mereka tahu aku menyukainya? Dina mengeritkan keningnya. Mungkin saja mereka pernah melihatmu saat memandang asisten Ray. Ya mungkin aja, ucap Dina. Ya udah aku kembali dulu ya ke ruangan. Daoh, ucap Diana sambil menepuk pelan pundak Dina. Dina menggelengkan kepalanya sambil berkacak pinggang melihat Diana yang berjalan keluar dari toilet. Masak iya sih ada pegawai yang membicarakanku, ucapnya. Tapi memang pernah sih waktu asisten Ray berjalan aku menatapnya dengan penuh kekaguman. Aku jadi pengen bertemu wajahnya lagi. Setelah itu Dina berjalan keluar dari toilet dan Dina berjalan dengan terburu-buru karena jam istirahat hampir habis. Dina yang tidak fokus dengan jalannya yang buru-buru tiba-tiba bertabrakan dengan seorang pria dan badan Dina hampir terjatuh di lantai. Untung saja ada tangan kekar yang menangkapnya dan pandangan mereka bertemu. OMG, tampan sekali ciptaanmu Tuhan, ucap Dina dalam hati. Petik 2. Dina tersadar dari lamunannya dan menyadari jika saat ini yang ia pandang adalah asisten Ray. Bahkan asisten Ray menahan pinggangnya agar Dina tidak terjatuh di lantai. Maaf, ucap Dina. Kalau jalan hati-hati Nona, ucap Ray dengan nada tegas. Ya saya minta maaf, ucap Dina sambil menundukkan kepalanya.